Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Purwaningsih dengan NPM 20424147. Saya dari kelas 4E. Pada video kali ini saya akan menampilkan video hasil wawancara saya bersama Ibu Eti. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tia Gusti Satrio, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Esti Purwaningsih. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai mengenai tugas mengalami pengalaman guru hebat dan implementasi kurikulum merdeka. Apakah Ibu berkenan untuk menonton waktunya untuk saya wawancarai? Bisa. Terima kasih Ibu. Di sini saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Dan apabila Ibu ingin menambahkan pengalaman Ibu, itu sangat dipersilakan. Kemudian yang pertama itu apakah yang bisa Ibu bagikan tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ini merupakan hal yang baru bagi kami karena untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ini saja untuk secara menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6 ini baru tahun ini. Nah, jadi baru 1 tahun untuk kelas 3 sama kelas 6. Jadi pelaksanaan kurikulum merdeka itu bertahap. Yang tahap pertama itu untuk tahun pertama itu kelas 1 sama kelas 4. Untuk tahun kedua kelas 5 sama kelas 2, dan yang terakhir baru tahun ini terlaksana untuk kelas 6 sama kelas 3. Dan tentunya di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini ya sedikit agak ada kendala karena kami ini orangnya gaptek, istilahnya ya masih gaptek. Jadi sedangkan ini kan banyak tuntutan yang istilah teknologi yang sangat maju ini, kami ini agak sedikit itu ketinggalan gitu. Nah, jadi ya sedapat mungkin ya hanya berusaha bagaimana supaya bisa terlaksana saja. Lanjut yang kedua, yaitu bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum merdeka tersebut? Pelaksanaan kurikulum merdeka itu setelah dilaksanakan ya, ini bagi kami di daerah ini ya, di kawasan Lubuk Linggau khususnya SD kami ini masih agak asing karena kurikulumnya menurut SD kami terlalu tinggi. Jadi mungkin untuk kurikulum merdeka ini diterapkan di kota besar barangkali mungkin sudah bisa berjalan lancar, tapi untuk khususnya SD kami ini masih banyak kendala. Nah, khususnya anak-anak itu kayaknya nggak siap kalau sudah diterka harus sekian, harus sampai di sini. Nah itu karena SD kami itu kan ya pendidikannya pendidikan dasar dan lingkungan banyak orang kampung dan kayaknya tentang pendidikan itu belum begitu maju lah istilahnya itu. Jadi masih perlu penyesuaian istilahnya itu. Perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya? Untuk kurikulum yang sebenarnya, yang kurikulum sebelumnya itu kurikulum K13 ya, itu bagi kami ya karena memang sudah berjalan agak lama, jadi sudah begitu menguasai dan anak-anak juga sudah sedikit bisa menyesuaikan. Tetapi untuk kurikulum merdeka ini karena merupakan hal yang baru, maka kami sendiri khususnya guru pun juga belum begitu menguasai, yang itu yang jadi kendala. Nah, apalagi anak-anak lebih, jadi masa dia itu masih mau adaptasi, sedangkan materinya cukup tinggi untuk kurikulum merdeka ini. Yang keempat itu apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum merdeka ini sendiri? Harapannya ya. Dari kurikulum merdeka itu ya
saya suka dengan tip-tipnya, tapi karena situasi dan kondisi di SD kami itu belum begitu mencakup, baik anak didiknya maupun gurunya itu kurang profesional, khususnya saya sendiri itu, jadi masih terlalu banyak kendala yang di kurikulum Merdeka ini. Yang kelima itu bagaimana menurut Ibu tentang deep learning? Nah, tentang deep learning itu ya bagus juga, tapi saya sendiri juga kurang menguasai. Karena dia masih baru ini ya Bu? Iya, baru-baru inilah, baru berapa bulan ini tadi dijelaskan oleh Ibu. Untuk yang keenam, bagaimana menurut Ibu tentang kebiasaan anak Indonesia hebat? Kalau saya sendiri setuju dan memang sudah diterapkan. Apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi seperti BSN, Taman Sekolah Menyenangkan, PBBL, atau SBY? Sekolah Guru Indonesia itu apa lagi? Ada itu terlibat? Maksudnya organisasi itu? Iya. KKGA misalnya? Bisa? Bisa. Terlibat tapi hanya sebagai anggota. Menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca atau hasil penelitian terbaru untuk mendukung profesionalitas? Membaca. Nah, itu sangat penting sekali karena di dalam pendidikan ini, dunia pendidikan ini kan membaca adalah merupakan kunci untuk membuka jendela, membuka dunia ini kan. Dengan ilmu membaca itu insya Allah akan bertambah, terutama wawasan kita, pengalaman kita juga. Jadi ini kita tuh melalui buku juga bisa menambah wawasan. Bisa. Menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis konten itu seperti buku, artikel, atau tulisan ilmiah di media digital? Ya, itu ya penting sekali kalau mampu. Tapi kalau khususnya saya sendiri kurang mampu, jadi kadang-kadang sering dibantu oleh orang lain untuk artikel-artikel itu. Jadi masih butuh pengalaman. Iya. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat Ibu bagikan untuk membantu kami sebagai mahasiswa dalam mencintai profesi guru ini? Pengalaman ya. Kalau dikatakan pengalaman sih ya sudah cukup banyak ya pengalaman. Tapi pengalamannya itu ya pengalaman orang lama gitu ya. Jadi mungkin kalau diterapkan sekarang mungkin kurang sesuai. Tapi sedikit banyak tentang pendidikan ini ya. Karena kita sudah berkecimpung sudah sekian tahun itu di bidang pendidikan ya. Terutama kalau untuk generasi muda ini sudah cukup bagus ya untuk mengikuti teknologi kan bisa dan pintar kan. Kalau dengan kami kan agak terlambat dan gaptek istilahnya kan. Jadi bagus sekali kalau sudah teknologi sudah bisa, sudah menguasai, sudah bisa diimplementasikan sama anak. Yang paling penting kepada peserta calon guru terutama yaitu kebanyakan kalau yang saya perhatikan guru-guru muda memang pintar menguasai teknologi, tapi di dalam penguasaan anak didik ini kurang perhatiannya, kurang kan. Kita itu karena berhubung menghadapi kan anak didik kita itu pendidikan dasar, walaupun teknologi itu dipakai, tetapi untuk tatap muka itu sangat diperlukan. Nggak bisa anak didik hanya dikasih tugas gitu aja, nggak bisa. Anak SD harus dihadirkan, tatap muka, dijelaskan, itu saja kadang berulang-ulang. Nah itu perbedaannya itu. Jadi kalau anak-anak ini yang guru-guru muda ini ya kayaknya memang pintar-pintar galau ya teknologi, tapi itu agak kurang perhatian sama anak didik perhatiannya sama anak didik, cara mengimplementasikan pengalamannya itu kurang ya. Dianggapnya sudah pintar seperti dia katanya itu ya. Dan padahal anak tuh karena pendidikan dasar kan harus dari awal ditanamkan cara membaca, cara menulis gitu kan. Nggak bisa langsung dikasih tugas tuh nggak bisa. Beda kalau dengan guru yang zaman dulu itu walaupun belum mengerti tentang teknologi, tapi mereka mengajarkan dari awal. Itulah perbedaan antara guru lama, guru tua dengan guru muda ini. Memang diakui lah kalau teknologi memang pintar, pandai, bisa semua. Berbeda dengan kami kan gaptek ya. Tapi itulah kekurangannya, orang-orang muda ini kurang perhatian sama anak didik yang pertama. Cara penyampaiannya juga kurang. Terus penyampaian itu mungkin dikirain sepintar dia, ukuran dia barangkali. Padahal sedangkan pendidikan dasar itu hanya harus dari dasar, terutama di pelajaran kami pendidikan agama Islam ya, itu diterapkan dan harus diulang-ulang supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau cuma sekali lewat aja diterangkan, udah kasih tugas tinggal pergi, nggak ada hasilnya. Saya itu ngajar ya sudah lama. Tiap kali masuk, walaupun materi itu sudah lanjut, masih harus diulang. Misalnya Quran, surat apa, dilafalkan dulu. Bacaan sholat, lafalkan dulu. Walaupun kita sudah melangkah jauh, itu harus dilafalkan ulang. Nah itu. Kalau guru lama terapkan seperti itu. Tapi guru baru kayaknya kurang. Tidak menerapkan yang seperti itu. Mungkin di pembelajarannya sekarang mungkin modelnya kayak gitu ya. Tapi yang penting kan kalau kita guru lama itu ada ilmunya, dapat ilmunya gitu. Iya, yang penting dapat ilmunya. Jangan karena teknologi, tapi anak tidak dapat ilmu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, sholat nggak bisa, wudhu nggak bisa. Itu kan sayang sekali. Walaupun bisa teknologi, tapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari dia nol. Kan nggak ada gunanya itu. Nah itu juga faktor juga menentu juga kan, faktor dari keluarga itu. Tapi kita kan karena jamnya juga terbatas, jadi ya kita semaksimal mungkin lah. Itulah yang bisa kita sampaikan sama anak-anak. Tujuan kita kan baik untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita. Apakah terdapat buku yang dapat Ibu rekomendasikan untuk kami dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru yang bertanggung jawab untuk mendatang?
Kalau buku sih, kalau udah bagi kami, karena PNS ya, itu ada buku wajibnya, buku yang harus dipakai. Tetapi di samping itu, ya kita anjurkan juga harus ada buku penunjang. Kayak juz am, kalau agama ya, ada juz amma, ada Al-Quran, ada tajwid, itu kan penting. Itu bukan buku wajib, tapi buku penunjang itu memang harus ada. Kita paling tidak bisa baca dengan isi buku itu kan. Nah, walaupun kita itu sudah guru, kadang kalau tidak diasakan bisa lupa gitu. Jadi kalau ada buku bisa buka baca gitu. Itu keterampilan apa yang ada pada ibu untuk sarankan untuk kami mahasiswa pelajari agar menjadi guru yang ideal? Bagi keterampilannya, keterampilan cara mendidik anak, ya itu. Yang pertama ya kita tanamkan dulu akhlak, gitu. Ya, akhlak yang pertama. Tinggal laku. Setelah akhlak, kita harus menguasai anak dalam kelas. Kita kuasai dulu itu. Kita tertibkan dulu sebelum kita masih pelajaran itu. Nah itu. Iya, kita perhatikan dulu. Jangan kasih pelajaran sebelum anak-anak itu tertib. Nah itu. Kita disiplinkan dulu. Untuk apa langsung kasih pelajaran muluk-muluk tapi akhlaknya nol, itu kedisiplinannya nol. Kita absen dulu, kita rapikan duduk bagus, sudah siap belum dia mendapat pelajaran itu. Ya, itu yang harus ditanamkan. Iya, sering. Apalagi anak SD. Anak SD itu kan memang senangnya bermain bola. Makanya kita rapikan dulu, kita kuasai dulu kelas. Sudah berdoa, rapi ya. Nah, setelah rapi lagi absen, nah baru kita siap untuk menyampaikan materi supaya tenang. Kalau muridnya masih gaduh, keluar masuk gaduh riuh, itu dari anak itu kayak gitu. Masih mau main. Jadi kita harus menguasai kelas dulu yang pertama. Tanamkan akhlak yang baik, kita kuasai kelasnya, sudah rapi baru menyampaikan materi. Apa pendapat dan saran ibu untuk kami calon guru? Sebagai calon guru ya, seorang guru itu harus bisa digugu dan ditiru. Ya. Nah itu kan kalau orang Jawa bisa harus digugu dan ditiru. Jadi ya segala perbuatan kita contohkan yang baik sama anak didik kita kan, dia kan akan nurut dengan tingkah laku kita kan. Karena murid itu biasanya meniru. Iya, itulah ibarat apa peribahasa saya pun apa guru kuncing berdiri ya, murid kuncing berlari gitu kan. Iya, akan mengikuti segala tindakan kita. Jadi kita tanamkan dulu, kita berikan contoh. Kita harus memberikan contoh yang terbaik untuk di depan anak didik. Kalau gurunya saja melencong sini melencong situ perilakunya, nanti jangan harap anaknya mau nurut kita. Itu yang pertama. Jadi kita harus benar-benar Berikan contoh yang terbaik untuk anak didik kita. Kasih contoh yang baik, baik cara berpakaian, cara bertutur kata, cara bergaul. Itu kita berikan contoh. Kalau pakaian gurunya seksi, nanti muridnya juga nurut dia. ibu itu Pasti perhatiannya kan lain dia kan. Nah itu jadi kita berikan contoh yang terbaik ya. Gampang-gampang. Masalah pakaian sih mudah, tapi itu seorang guru harus bisa digugu dan ditiru. Baik berpakaiannya, percakapannya, tingkah lakunya, cara bergaulnya, itu harus jadi teladan. Baik di sekolah maupun di masyarakat kan juga harus begitu. karena sangat berpengaruh ya Bu. Iya sangat berpengaruh sekali. Kalau gurunya itu sudah sembrono, ya jangan harap pendidikan itu akan sukses. Kuncinya benar pertama guru, murid. Karena guru kan yang itu ke pertama kali ya, menanamkan pertama kali karena pendidikan dasar. Mungkin kalau SMA nggak lagi seperti itu kali ya, karena kan sudah bisa berpikir yang lebih luas, yang lebih jernih kan. Karena namanya pendidikan SD itu kan masih dasar, jadi kita harus bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban dan waktunya. Jawaban Ibu sangat membantu untuk tugas saya. Dan maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan ya Bu. Ya, ini juga minta maaf kalau jawabannya itu mungkin tidak benar, itu jawaban orang lama. Jadi karena keadaannya ya ibu ini sebentar lagi anak pensiun. Tahun depan ya dari anak pensiun, jadi masih banyak lah itu gaptek ya sekedar bisa ya. Tapi kalau ya yang mengajar lama sih begoyo lah ya. Tapi kalau yang model-model baru tuh udah diganti yang guru-guru baru itu. Kan kita itu seperti tua-tua masih tidak dibutuhkan bimbingan pada yang muda itu kan. Kadang kan masih pengalamannya ya Bu. Ya pengalamannya lebih banyak yang jelas tuh. Tapi kalau namanya ya Bu sendiri. Gimana? Oke, itulah tadi video dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.